Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, bruder dan para suster yang dikasihi Tuhan, melanjutkan episode sebelumnya, pada episode kali ini, 34, Bapak Kardinal ingin mengajak kita kembali melihat peranan Roh Kudus dalam Injil Yohanes. Setelah minggu lalu peranan Roh Kudus dalam Injil Sinoptik, bagaimana dengan di Injil Yohanes? Rupanya Roh Kudus banyak dikisahkan, ditampilkan peran-peranannya dalam Injil Yohanes ini. Roh Kudus sebagai roh penolong, roh penghibur, Roh Kudus dalam wujud burung merpati ketika kisah pembaptisan Yesus. Roh Kudus yang berperan juga untuk ciptaan baru. Begitu gamblang, Bapak Kardinal akan menjelaskan kepada kita. Mari kita mendengarkan, merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari, saudaraku yang terkasih, kita sudah selesai mencoba mempelajari doa di dalam keempat Injil. Satu persatu kita coba dalami dan secara khusus kaitannya dengan doa. Ketika kita selesai dengan Injil Yohanes, muncul satu pertanyaan. Dan pertanyaan itu muncul ketika kita membaca surat kepada orang Roma, bab 8 ayat 26. Bunyinya begini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini kan dapat menimbulkan pertanyaan. Kita sudah mempelajari doa di dalam kitab suci, di dalam Injil-Injil. Lalu Rasul Paulus mengatakan kita tidak bisa berdoa. Roh sendiri berdoa untuk kita dan selanjutnya. Maka pertanyaannya adalah, sebetulnya seperti apakah peranan roh ketika kita berdoa? Nah, pertanyaan ini tidak bisa dijawab secara singkat, tetapi mengundang kita untuk lebih jauh mempelajari Injil Yohanes. Karena apa? Karena sejauh sudah kita lihat, yang paling banyak berbicara tentang roh dengan berbagai macam istilah adalah Injil Yohanes. Sementara Injil-Injil yang lain, ketiga Injil yang lain, tidak seperti Injil Yohanes, memang pasti berbicara tentang roh, tetapi tidak serumit, maksud saya, tidak sebanyak, sekaya di dalam Injil Yohanes. Oleh karena itu, meskipun kita sudah katakanlah secara menyeluruh membaca Injil Yohanes dalam hal doa berdoa, kita akan mempelajari lagi Injil Yohanes khususnya dari segi roh. Seperti apakah peranan Roh Kudus di dalam Injil Yohanes yang membawa kita kepada doa dan menjelaskan yang tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, kita tidak bisa berdoa, tetapi roh berdoa di dalam diri kita. Moga-moga jelas arah pembicaraan kita selanjutnya di dalam beberapa percakapan. Nah, yang sudah kita bicarakan dalam percakapan pertama mengenai roh ini adalah alasan mengapa Injil Yohanes itu memberikan keterangan yang paling banyak mengenai roh. Bahkan boleh dikatakan bukan hanya jumlahnya yang banyak,
Tetapi kerangka Injil Yohanes itu pun kalau kita baca dengan baik, diawali dengan roh, diakhiri dengan roh. Dan salah satu bab yang sudah berulang kali kita dengar, kita baca mengenai roh adalah Yohanes bab 14, ayat 16, ayat 17, ayat 26. Nanti dibaca sendiri atau mau kita baca lagi supaya ingat. Bab 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh penolong. Dan ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dua istilah yang berbeda yang tidak kita temukan di dalam Injil yang lain. Penolong, roh kebenaran. Ayat 26, tetapi penghibur. Kata lain lagi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa aslinya sama dengan penolong, parakletos, tetapi roh penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ada berbagai macam kata yang menunjukkan peranan roh dengan istilah yang khusus di dalam Injil Yohanes, seperti penolong, seperti penghibur, seperti roh kebenaran. Nah, yang tadi saya katakan, bahkan bukan hanya jumlahnya ayat yang berbicara tentang roh, tetapi juga kerangkanya. Maksud saya di depan Yohanes bicara tentang roh, di belakang Yohanes juga bicara tentang roh. Itulah yang namanya tanda kurung awal, tanda kurung akhir, menjadi kerangka dari seluruh Injil Yohanes. Kita lihat ayat-ayatnya. Bab 1 ayat 32 sampai 33. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Roh turun. Pada bagian akhir ketika Yesus bangkit dari kematiannya, dari wafatnya, silahkan lihat bab 20 ayat 22, apa yang dia berikan kepada para murid. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Di awal Roh Kudus turun atas Yesus dan tinggal di dalam diri Yesus. Di akhir, Yesus yang bangkit memberikan rohnya kepada para murid. Itu sebabnya kita diundang, bukan hanya diundang, tetapi kalau mau tahu lebih dalam, persis pasti tidak ya, tetapi tahu lebih dalam, memahami lebih baik peranan roh di dalam doa, lalu mau tidak mau kita mesti mempelajari lebih lanjut Injil Yohanes ini. Nah, kita sudah bicara, ada beberapa teks yang akan kita ikuti, beberapa perikope, yang sudah kita lihat dalam percakapan yang lalu adalah Injil Yohanes bab 1 ayat 32, 33 dan selanjutnya. Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Tidak usah kita ulangi lagi itu ya, bahwa ada apa artinya merpati. Kita hubungkan dengan kisah penciptaan, roh yang melayang-layang, sehingga roh itu menjadikan kita ciptaan baru. Itu intinya.
Dan penciptaan itu artinya apa? Ciptaan baru itu artinya apa? Ya, kita mesti memahami konsep ciptaan di dalam kitab Kejadian. Bukan seperti yang sering kita bayangkan, dulunya tidak ada apa-apa, lalu segala-galanya terjadi, segala-galanya ada. Bukan seperti itu. Kalau kita membaca kitab Kejadian, ada yang namanya kegelapan, ada yang namanya kekosongan. Kalau namanya saja ada, ya realitasnya juga ada, tetapi itu semua adalah simbolik. Dan ketika ciptaan itu menjadi baru, ketika yang kacau balau, gelap, dan kosong itu diciptakan, roh yang melayang-layang berfirman, lalu jadilah ciptaan baru itu. Dari yang kacau menjadi yang teratur. Saya pernah membaca satu buku yang memberikan ilustrasi seperti apakah yang tadinya kacau itu di tangan seorang seniman itu menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Ada cerita begini. Kita kenal seorang seniman yang namanya Picasso, orang Italia. Pada suatu hari dia makan di restoran dan tanpa sengaja pelayan restoran itu menumpahkan saus entah tomat, entah sambal yang ada di meja itu. Jadi meja yang sudah ditata rapi itu berantakan karena saus itu mengotori meja itu. Pelayan itu buru-buru mencari lap untuk membersihkan. Tetapi Picasso mengatakan jangan, tidak boleh dibersihkan. Apa yang dia lakukan oleh seniman itu menjadikan saus yang tumpah itu, karena dia seniman lukis, menjadi suatu lukisan yang sangat bagus. Jadi gambarannya sederhana sekali, meja yang kacau balau, kotor, di tangan seorang seniman tidak menjadi kotor lagi, tetapi tampil dari saus yang tertumpah itu menjadi lukisan yang sangat bagus. Tapi ini hanya ilustrasi dongeng. Sekarang kita lanjut, ini yang mulai baru, melanjutkan yang sudah kita bicarakan dalam percakapan yang lalu. Kita sudah kenal dengan istilah dilahirkan oleh roh. Kita coba dalami istilah itu berdasarkan kisah Nikodemus. Kisahnya panjang, kita coba lihat apa artinya nanti kalau Yesus itu berbicara mengenai kelahiran baru dalam roh. Kita baca pelan-pelan, langkah demi langkah, kisah yang katakanlah sudah kita kenal, tapi kita kan tidak mau berpikir begini, ini kisahnya sudah saya kenal. Kita coba lihat lagi apakah ada sesuatu yang bisa kita gali dari kisah ini lebih jauh. Kita baca pelan-pelan, bab 3, ayat 2 sampai 3 sebagai awal. Atau mungkin dari ayat 1 saja. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Identitas ini penting. Nikodemus, orang Farisi, kita tahu ya, watak orang Farisi itu seperti apa, dan disebut pemimpin orang Yahudi. Jadi ini tokoh penting. Dan biasanya kalau tokoh penting itu diceritakan, seperti sekarang kita biasa buat, menceritakan tokoh-tokoh penting di dalam sejarah misalnya, harapannya supaya kita meneladan, mengikuti
watak yang diceritakan itu. Jadi kalimat ini bukan sekedar memberikan identitas yang namanya Nikodemus, dia orang Farisi yang terkenal sangat keras di dalam menjalankan agamanya, disebut pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, kita tentu bisa bertanya kenapa pada waktu malam itu menjadi penting. Kita ingat Yohanes suka dengan simbolisasi. Jadi ini bukan sekedar keterangan waktu. Sudah malam, jam 8. Tetapi malam adalah simbol. Nanti lawannya adalah terang ketika kisah ini selesai. Terang bukan sekedar karena matahari sudah terbit, tetapi terang adalah lawan dari gelap. Jadi kalau dikatakan bahwa Nikodemus itu datang pada waktu malam, mungkin itu keterangan waktu, kenapa malam, dia takut ketahuan orang-orang Yahudi yang lain, misalnya. Tetapi ini juga simbol bahwa ketika cerita ini mulai, kisah ini mulai, Nikodemus itu berada di dalam keadaan tanda petik gelap, apapun artinya. Itulah persis Paskah. Jadi Nikodemus yang diceritakan di sini itu sebetulnya adalah Nikodemus yang mengalami Paskah. Kita ingat beberapa waktu yang lalu kita merayakan Paskah, mulai dengan gereja yang gelap, bukan karena memang sudah malam, tetapi karena simbol. Dulunya adalah perbudakan di Mesir, perbudakan dosa, kemudian pada titik tertentu semua nyala, semua lampu dinyalakan, khususnya lampu atau terang yang diambil dari lilin Paskah. Orang itu berkata begini, ayat berapa ini? Ayat 2. Rabi, kami tahu. Perhatikan itu. Itu adalah ucapan dari orang yang memang istimewa. Kami tahu. Pengetahuannya sudah penuh sebetulnya sebagai orang Farisi. Maka dia berani mengatakan kami tahu. Dia tahu ilmunya, dia tahu segala-galanya. Nah, mulai itulah salah satu bentuk kegelapan ketika orang merasa tahu segala-galanya. Tidak ada tempat untuk menimba sesuatu yang baru. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Itu pernyataan dari Nikodemus. Apa jawaban Yesus? Rasa-rasanya tidak sambung dengan yang dikatakan oleh Nikodemus. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lahir kembali, ini kan tidak sambung ya. Itulah yang biasa disebut kalau kita membaca Injil Yohanes, gaya salah paham. Jadi pertanyaannya begini, jawabannya begitu, nggak sambung. Tetapi itu gaya penulisan, itu gaya bicara yang khas Yohanes. Sehingga orang yang membaca itu kan tersentak, ini kok pernyataannya begini, kok jawabannya begini. Membuat orang yang membaca itu berpikir, ini maksudnya apa? Pada ayat 3, bab 3, kita berjumpa dengan istilah dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Itu diulang pada ayat 7. Janganlah engkau heran,
karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Janganlah kamu heran. Jadi Nikodemus pasti heran kenapa tiba-tiba Yesus menanggapinya dengan cara seperti itu. Jangan heran. Kata yang berbeda kita temukan pada ayat 5. Itu kayak salah paham lagi ya. Sesudah ayat 3 soal lahir kembali, Nikodemus menanggapi dengan cara yang tidak sambung juga. Artinya belum sampai pada tataran simbolik. Ia masih berada pada tataran yang fisik. Ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Yesus mulai lagi dengan kata-kata yang baru, yang tidak mengulang. Ayat 3, dia menggunakan istilah lain. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kita ini diajak untuk mengikuti cara berpikir Yohanes dengan gaya salah paham itu. Coba perhatikan kata yang seringkali lewat dari perhatian kita. Ayat 3. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata yang dipakai yang dihubungkan dengan kerajaan Allah adalah melihat. Sementara kalau kita membaca ayat 5, kata yang dipakai yang dihubungkan dengan kerajaan Allah itu beda. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini sebetulnya adalah tahap perwahyuan. Dulu kita pernah sampai kepada kesimpulan Injil Yohanes adalah Injil perwahyuan. Nah inilah caranya Yohanes penulis penginjil itu pelan-pelan mengajak kita semua pembacanya untuk mengikuti kisah ini sebagai dinamika perwahyuan Allah yang dalam diri Yesus berjalan. Perwahyuannya terus berjalan, angin bertiup kemana ia mau dan selanjutnya. Lalu demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Dia berbicara mengenai lahir dari roh. Ketika perwahyuannya sampai di situ, muncul Nikodemus ayat 9. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan kau tidak mengerti hal-hal itu. Tidak mengerti itu alasannya bisa macam-macam, tidak mengerti sungguh-sungguh tidak paham, atau tidak mengerti karena sudah ada ide fix di dalam kepalanya berkat latar belakang kehidupannya, kebudayaannya, keagamaannya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang baru yang dapat masuk. Ide fix. Sudah pokoknya ini. Yang lain-lain tidak masuk di dalam kerangka berpikir saya. Lalu dikatakan begini, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya
waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, dan selanjutnya. Lalu ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Moga-moga jelas dinamika yang dibangun oleh Yohanes melalui kisah Nikodemus ini. Gayanya adalah salah paham, ditanya, kami tahu engkau datang sebagai guru dan sebagainya, dijawabnya dengan yang lain tentang lahir kembali. Disalah paham lagi, dijelaskan lagi perwahyuannya. Akhirnya jelas bahwa orang yang disebut orang Farisi, pemimpin agama Yahudi, itu tidak mengerti, dan bukan hanya tidak mengerti, tetapi tidak menerima. Ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Jadi gelapnya itu seperti itu, gelapnya itu prosesnya panjang. Dan perwahyuannya kita temukan pada ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi kesimpulan bahwa Yesus adalah Anak Manusia dengan latar belakang Perjanjian Lama itu menjadi penting. Nah, ketika sampai di situ, Anak Manusia ya, yaitu Anak Manusia. Siapakah Anak Manusia itu? Dijelaskan bukan dengan definisi Anak Manusia adalah, enggak. Pembacanya diajak untuk mengingat Perjanjian Lama. Itulah cara berargumentasi mengenai iman pada zaman itu. Di mana itu kita temukan? Pada ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, sudah berubah lagi, beralih. Jadi bagian pertama, prosesnya sampai pada penyebutan Anak Manusia. Sekarang dilanjutkan. Siapakah Anak Manusia itu? Anak Manusia adalah Dia yang ditinggikan. Jadi sekali lagi tidak memberikan definisi verbal Anak Manusia adalah dan sebagainya. Tetapi ingat Perjanjian Lama apa yang terjadi dulu ketika Musa meninggikan ular di padang gurun yang mati karena memberontak ketika memandang ular di padang gurun yang ditinggikan hidup. Jadi sambungannya itu perwahyuan Anak Manusia itu ditinggikan, dan ketika Anak Manusia ditinggikan yang terjadi pada waktu Yesus disalib, itulah saat Yesus ditinggikan. Pada waktu itulah hidup kekal, hidup sejati dianugerahkan. Itulah yang dikatakan selanjutnya. Ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang tadi kan tidak percaya. Sekarang rumusannya positif. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal dilanjutkan percakapannya. Ayat 16, itulah salah satu ayat kunci di dalam Injil Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Syaratnya adalah kepercayaan. Kembali lagi pada ayat 18, syarat itu diajukan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Tema kegelapan mulai muncul lagi, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Jadi masalah pilihan. Pilihan untuk percaya atau tidak percaya, dan pilihan untuk tinggal di dalam kegelapan atau berjalan menuju terang. Dan Nikodemus itu ditampilkan sebagai orang Farisi, sebagai pemimpin Yahudi yang datang pada waktu malam dari kegelapan, pelan-pelan dituntun, disadarkan, supaya membuka hatinya terhadap perwahyuan Allah dalam diri Yesus Sang Anak Manusia itu, yang ditinggikan dan karena ditinggikan menganugerahkan kehidupan yang abadi. Moga-moga dengan demikian jelas prosesnya. Sekali lagi, yang mau ditampilkan oleh Yohanes adalah Yesus yang menuntun yang menurut Yohanes membimbing Nikodemus. Nikodemus pada zaman itu, sekarang Nikodemus atau Nikodema yang kecil-kecil, supaya masuk ke dalam misteri Paskah, dari dalam kegelapan berjalan menuju terang. Jadi bagaimana? Jadi kalau diringkas, disusun secara logika kita ya, supaya mudah diikuti, ini kan berputar-putar kalimatnya ini. Kalau disusun secara berurut-urutan, maka kira-kira jalan pikirannya begini. Nomor 1, kisah tentang Nikodemus adalah kisah perjalanan iman berangkat dari kegelapan, pelan-pelan menuju terang. Yang namanya terang itu apa? Atau yang namanya terang itu siapa? Yang namanya terang itu adalah Anak Manusia yang ditinggikan. Semula Nikodemus tidak percaya dengan keyakinan Yahudinya yang keras itu, akhirnya Nikodemus nanti percaya. Ketika orang percaya, itulah yang diistilahkan dengan lahir dari roh, lahir kembali. Dan ketika dia percaya kepada Anak Manusia, itulah karena dia dibimbing oleh roh, maka disebut lahir kembali dari roh. Dengan kekuatannya sendiri dia tidak akan mampu percaya kepada Anak Manusia itu. Sadar atau tidak sadar, perjalanan misteri ini, perjalanan masuk ke dalam misteri ini, adalah perjalanan yang dibimbing oleh roh. Dan ketika kita berjalan menuju terang, kita sebetulnya berjalan menuju kehidupan yang sejati, kehidupan yang disebut kekal, kehidupan abadi. Sebetulnya dengan cara yang berputar-putar itu, dengan gayanya Yohanes yang
sering menggunakan gaya salah paham, kita diajak sampai kepada keyakinan itu. Ini model dari perjalanan seseorang yang meninggalkan kegelapan masuk ke dalam terang. Intinya seperti itu. Sekarang kita coba lihat 1-2 detail dari kisah ini. 1-2 detail. Tadi sudah ditunjukkan detail yang mana yang seringkali lepas dari pengamatan, dan karena lepas dari pengamatan kita tidak terdorong untuk mencoba memahaminya. Istilah yang berbeda dibandingkan ayat 3 dengan ayat 5. Pada ayat 3 kita bertemu dengan istilah melihat kerajaan Allah. Melihat kerajaan Allah. Sementara pada ayat berikutnya, ayat 5, masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini kira-kira maksudnya apa? Tentu tafsirannya bisa berbeda-beda, bisa bermacam-macam. Kita coba memahami kisah ini, melihat kerajaan Allah dan masuk ke dalam kerajaan Allah dengan ilustrasi dari Perjanjian Lama. Salah satunya jalan yang bisa kita tempuh. Mungkin ada jalan lain, ya nanti kalau ketemu kita lihat. Tetapi kita bisa melihat dengan cukup mudah bahwa Roh itu memimpin kita kepada kebenaran, sehingga kita melihat kebenaran itu. Tadi sudah kita baca ya, kita ulang-ulang lagi sambil menghafalkan ayat-ayat itu. Sehingga kalau kita ketemu dengan ayat itu, kita semakin paham isi maksudnya. Bab 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Bab 16 ayat 13. Apa yang kisah kitab suci macam apa yang dapat mengingatkan kita bahwa seseorang itu melihat kebenaran itu? Salah satu yang paling mudah diingat, apalagi nanti kalau kita bicara tentang masuk ke dalam kerajaan, tentu saja adalah perjalanan Abraham. Apa yang dilihat oleh Abraham ketika dia berpindah dari Ur menuju Haran dan kemudian menuju Kanaan? Kita mesti baca kitab Kejadian bab 12. Tentu peristiwa sejarah itu bisa dibaca dengan kacamata sejarah. Tetapi kalau kita melihat sejarah itu, kemudian dihayati dengan iman, itulah kisah kitab Kejadian bab 12 ayat 1-3. Abraham meninggalkan tanah airnya, meninggalkan keluarganya, karena dia melihat sesuatu. Apa yang dia lihat belum jelas. Tetapi karena keyakinan imannya, ia membiarkan dirinya dipimpin sepenuhnya oleh yang kemudian akan disebut dengan Yahweh Allah Tuhan.
Jadi dia menempuh perjalanan karena dia melihat sesuatu. Yang dia lihat adalah janji Allah yang masih dalam jangka waktu yang sangat lama akan menjadi kenyataan. Tapi ia sudah lihat di kejauhan. Maka melihat kerajaan Allah dapat kita bayangkan dengan cara seperti itu. Kita belum masuk, baru melihat. Melihatnya pun dari kejauhan seperti Abraham. Kan jauh sekali dari Ur, Haran ke Kanaan. Perjalanan yang sangat jauh. Tetapi perjalanan yang sangat jauh itu ditempuh karena ia melihat di balik itu ada Allah yang memberikan janji. Menjadi jaminan seluruh hidupnya yang baru. Mungkin kalau dengan bahasa lain, tadi kan Abraham ya. Kalau kita bisa melihat misalnya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, surat kepada orang Filipi, bab 3 ayat 12, ini yang dia lihat. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat pula menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini, ditangkap oleh Kristus Yesus, dia melihat meskipun belum nyata, belum konkret, belum terwujud, janji-janji Kristus kepada orang yang percaya kepadanya, tapi karena dia sudah ditangkap, ia melihat janji-janji itu, yang pada waktunya nanti akan menjadi kenyataan. Melihat dalam arti itu. Nah, kalau demikian, lalu kaitannya dengan masuk ke dalam kerajaan Allah. Seperti Abraham, kalau kita menggunakan kata Abraham, menggunakan contoh Abraham yang melihat Allah dengan janji-janjinya yang akan terlaksana jauh di depannya. Kemudian dalam perjalanan yang amat panjang, bukan dia yang melihat, tetapi anak cucunya yang sudah melihat itu masuk ke tanah terjanji. Nah, hubungannya apa dengan doa ini? Tentu kita dapat membuat suatu kalimat sendiri untuk merumuskan pemahaman kita. Salah satu yang dapat ditawarkan adalah ini. Dalam ketekunan kita dan kesetiaan kita untuk berdoa, pelan-pelan kita dituntun oleh Roh. Nah, ini peranan Roh di dalam doa. Di dalam doa yang tekun dan setia, kita membiarkan diri kita dituntun oleh Roh pertama, melihat hidup kekal. Faham hidup kekal itu apa? Melihat. Dan kita semua tahu, hidup kekal itu di dalam Injil Yohanes artinya masuk ke dalam misteri Allah Tritunggal. Melihat. Mungkin melihatnya samar-samar. Dan ketika kita melihat bahwa hidup kekal itu hidup sejati, hidup abadi, dalam perjalanan waktu kita percaya bahwa kita pun akan bersatu, masuk ke dalam kesatuan Allah Tritunggal. Jadi peranan Roh Kudus di dalam doa adalah membantu kita yang berdoa dalam tekun dan setia melihat. Dan melihatnya itu kita dibantu oleh Injil Yohanes. Mau baca lagi bab 17 ayat 22, 23 sampai dengan 26. Kita baca saja ayat berapa ya, nanti dibaca sendiri. Ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu,
sama seperti kita adalah satu. Masuk ke dalam kesatuan Allah Tritunggal. Lalu ayat 26, dan aku telah memberitahukan namaku kepada mereka dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Itulah hidup kekal. Kita melihat dibantu oleh Roh Kudus untuk memahami pengalaman mistik Yohanes yang diungkapkan di dalam kalimat-kalimat ini, dan pada waktunya kita akan masuk ke dalam hidup kekal itu, ke dalam kehidupan abadi, kehidupan yang sejati. Moga-moga tidak terlalu berbelit-belit. Jadi kisah mengenai Nikodemus ini membantu kita dengan teladan ya. Jadi identitas siapa? Identitas Nikodemus yang pada awal dikatakan orang Farisi, sangat tertutup, sangat yakin akan kebenarannya sendiri, pemimpin agama Yahudi, datang pada waktu malam. Itulah titik awal proses kegelapan. Sampai kepada terang, dan terang itu akhirnya buahnya adalah pilihan-pilihan nyata di dalam kehidupan seseorang. Moga-moga jelas. Yang kedua, atau keberapa tadi ya, jadi begini, bukan kalau pakai angkanya enggak karuan. Tapi kita ingin mempelajari peranan roh di dalam Injil Yohanes, dan peranan roh itu sudah kita baca, panggilan murid pertama, kemudian panggilan Nikodemus, dan sekarang akan kita lanjutkan dengan percakapan wanita Samaria. Intinya sebetulnya sama, proses sampai kepada kepercayaan. Atau kita mulai saja percakapan yang akan datang ya, nanggung. Tinggal sebentar, nanti di tengah-tengah berhenti, lebih baik. Nanti kita tunda ke percakapan berikutnya. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus, Roh Pencipta baru, kita lihat dalam kisah Nikodemus. Ditampilkan bagaimana dalam kisah Nikodemus, Yesus menuntun Nikodemus tahap demi tahap untuk memiliki pemahaman dan penghayatan hidup baru dalam Roh Kudus. Yesus juga mengajak kita setiap hari untuk mensyukuri karunia kehidupan, mengakui kesalahan kita, bertobat, untuk kemudian hidup baru, menjalani perilaku hidup yang lebih baik. Semoga rahmat pertobatan senantiasa tinggal dalam diri kita untuk mengikuti Roh Kudus yang selalu memperbarui diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kasih mencurahkan karunia kesehatan, sukacita iman, kegembiraan, dan perlindungan berkat kuasa Allah yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.